You might think there are many things that I can do because I cannot see. That's largely true. Actually, I just needed to have a bit of help to come up to the stage. About there is also the lot that I can do. This is me rock climbing first time. I really wanted to be freed from relying on someone. That became my strong desire to ignite innovation. Jump ahead to the mean 1908. I got to know cutting edge technologies and I thought to myself, how come there is on computer technology to the great book in Braille? Thanks, amazing technologies must be able to also help people with limitation like myself. That's the moment my innovation journey began. I started developing digital books, Braille dictionary, and a digital Braille library network. Today, every student who is visually impaired can read textbook by using personal computer and mobile device in Braille or in voice. This might not surprise you since everyone now has digital books in their tablets. In 2015. So, the translation strategy that I chose is this translation strategy is approved the translation used to overcome the challenge of changing text from the source language to the language target. And the translation touchpoint that is goes was modulation. Why did I buy modulation? Because modulation is one of the improved translation techniques and it's often used to achieve natural translation results that are in accordance with the language desires. My challenge in translating through the speed of speech. Translating at the speed of speech, or me precisely translating when the speed of speech varies, is one of the most significant challenges in the world of oral translation. It is not only about the speed of pronouncing words, but also influence how challenge in speed affect understanding and the fluidity of the translation process. But barely went digital many years before digital books. Already in the late 1990s, my study years ago, strong and specific need of the Braille people made this opportunity to card digital books when back then. And this is actually not the first time. This because history saw us accessibility nice evolution. The telephone was
inventing while developing communication to fall, helping pet people. So keyboard were also in thought to help people with disabilities. Now I'm going to give you another example from now life. In the 19 people and great me studied things about the internet and web browsing. I remember the first time I went on the web. I was Onyx I can access newspapers at any time and every day. I can't even search for any information by myself. I desperately want to help the Braille people have access to the internet, and I forced to enter the web inside synthesized voice with dramatically the user internet. This led me to the phone, the home page right in 1997, first in Japanese and later translation. Third line the case when I doubt the home page right, I go many common forms series. One the I strongly remember said for me the internet is a sound window to the world. It was a reformation moment for the Berlin, the third can accessible and this technology, the way created for the Berlin had many as way files I multitude car had diverse interest to these emails or it can have you leads to a website was talking. I'm God is to call up to her independent. I'm not just her. My goal is to be able to travel and do things that are simple to you. Okay, now let myself you the light technologies. This is a smartphone app the we are working non video electronic voice 51 first to the door and kept sorting attack the thought to God. The door is not urine. Take the two doors to go out. The door is on your right, Nick. Is approaching look so happy. Oh, hi, Nick. Oh, where are you going? You look so happy. Oh, well, my paper just go asap. Oh, that's great. Congratulations. Thanks. Wait, how you know it was me and that I look happy? Hi, right. He is not talking to you, but on his phone. Potato chips dark, chocolate with almonds. You get 5 PS signs yesterday. Please take that instead of chocolate approaching you, right? No, thank you. So now the app navigates me by analyzing ground signals and smartphone sensors and permits me to move around indoor and outdoor environment by all by myself. But the computer vision part, that salt who is approaching in which mode we are still working on that part and recognizing facial expressions is very important for me to be social. So now the fusion of technology are ready to help me see the real world. We call this cognitive assistance. It understands our surrounding world and whisper to me in voice or sends vibration to my fingers. Cognitive assistant will augment missing or weakened abilities in other world. Our five sense. This technology is only in an early stage, but eventually I'll be able to find a classroom on my campus, uh, enjoy window shopping, or find a nice restaurant while walking along
street, it will be amazing. If I can find you on the street before you notice me, it will become my best buddy. And you so this really is a great challenge. It is a challenge that needs collaboration, which my we are creating an open community to accelerate research activities. Just this morning, we announced two open source fundamental technologies. You just saw in the video. The Fortuner is real world. The blind community is exploring this technical frontier as the pathfinder. I hope to work with you to explore the new era, and the next time that I'm on this stage through technology and innovation, I'll be able to walk up here all by myself. Thank you so much. Anda mungkin berpikir ada banyak hal yang tidak dapat saya lakukan karena saya tidak dapat melihat. Itu sebagian besar benar. Sebenarnya, saya hanya perlu sedikit bantuan untuk naik di panggung. Namun, ada juga banyak yang dapat saya lakukan. Ini adalah pertama kalinya saya memanjat tebing. Sebenarnya, saya suka berolahraga. Dan saya juga dapat memainkan banyak olahraga seperti berenang, bermain skate, berseluncur, menyelam, berlari, dan sebagainya. Namun, ada satu keterbatasan. Seseorang harus membantu saya. Saya ingin mandiri. Saya kehilangan penglihatan pada usia 14 tahun dalam kecelakaan di kolam renang. Saya adalah seorang remaja yang aktif dan mandiri, dan tiba-tiba saya menjadi buta. Hal tersulit bagi saya adalah kehilangan kemandirian saya. Hal-hal yang sebelumnya sederhana menjadi hampir mustahil untuk dilakukan untuk diri sendiri. Misalnya, salah satu tantangan saya adalah buku pelajaran. Saat itu, tidak ada komputer pribadi, tidak ada internet, tidak ada telepon. Jadi, saya harus meminta salah satu dari dua saudara laki-laki saya untuk membacakan buku pelajaran untuk saya. Dan saya harus membuat buku saya sendiri dalam huruf Braille. Dapatkah kalian bayangkan? Tentu saja saudara-saudara laki-laki saya tidak senang dengan hal itu. Dan kemudian saya perhatikan mereka tidak ada di sana setiap kali saya memberitahu mereka. Saya pikir mereka mencoba menjauh dari saya. Saya tidak menyalahkan mereka. Saya benar-benar ingin terbebas dari ketergantungan pada seseorang. Dan itu menjadi keinginan kuat untuk saya untuk memicu inovasi. Melompat ke pertengahan tahun 1980, saya mengenal teknologi canggih dan berpikir, bagaimana mungkin ada teknologi komputer yang dapat membuat buku dalam huruf Braille. Teknologi yang luar biasa ini pasti juga dapat membantu orang-orang dengan keterbatasan seperti saya. Saat itulah perjalanan inovasi saya mulai. Saya mulai mengembangkan teknologi buku digital seperti editor Braille, kamus Braille, dan jaringan perpustakaan Braille. Saat ini, setiap siswa yang memiliki gangguan penglihatan dapat membaca buku teks dengan menggunakan komputer pribadi dan perangkat seluler. Dalam huruf Braille,
atau suara, ini mungkin mengejutkan Anda karena semua orang sekarang memiliki buku digital, tablet pada tahun 2015. Jadi, dalam penerjemahan ini, saya memilih strategi, itu strategi penerjemahan. Karena penerjemahan ini bisa untuk mengatasi tantangan dalam mengubah teks dari bahasa sumber ke bahasa target. Ini juga mempertahankan makna, gaya, dan tujuan asli dari video tersebut. Teknik yang saya gunakan itu ada teknik penerjemahan modulasi. Jadi, kenapa saya memilih teknik modulasi? Itu karena itu adalah salah satu teknik penerjemahan yang paling dan sering digunakan untuk mencapai hasil penerjemahan yang natural dan sesuai dengan nuansa target tersebut. Secara umum juga, modulasi ini adalah teknik penerjemahan yang mengubah sudut pandang, fokus, dan kategori kognitif dalam hubungan dengan teks bahasa sumber. Tantangan saya adalah menerjemahkan menerjemahkan kecepatan bicara, atau lebih tepatnya menerjemahkan secara saat kecepatan bicara bervariasi. Dan ini juga merupakan salah satu tantangan paling signifikan dalam dunia penerjemahan lisan, seperti itu. Dan ini juga bukan hanya tentang kecepatan mengucapkan kata-kata, tapi juga dapat melibatkan bagaimana perubahan kecepatan tersebut mempengaruhi pemahaman dan kelancaran proses penerjemahan. Namun, Braille telah menjadi digital jauh sebelum buku digital, tepatnya pada akhir tahun 1980, hampir 30 tahun yang lalu. Kebutuhan yang kuat dan spesifik dari para tunanetra telah membuka peluang untuk membuat buku digital sejak lama. Ini sebenarnya bukan pertama kali hal ini terjadi, karena sejarah menunjukkan kepada kita bahwa aksesibilitas memicu inovasi. Telepon ditemukan saat mengembangkan alat komunikasi untuk para tua rugun. Beberapa papan ketik juga ditemukan untuk membuat para penyandang disabilitas. Sekarang saya akan memberikan contoh dari kehidupan saya sendiri. Pada tahun 90-an, orang-orang di sekitar saya mulai membicarakan tentang internet dan penjelajahan web. Saya ingat pertama kali saya mengakses web. Saya tercengang. Saya dapat mengakses surat kabar kapan saja dan setiap hari. Bahkan, saya sendiri dapat mencari informasi apapun. Saya sangat ingin membantu para tunanetra agar memiliki akses ke internet. Dan saya menemukan cara untuk menampilkan web untuk bentuk suara sintetis yang secara drastis menyederhanakan antarmuka pengguna. Hal ini mendorong saya untuk mengembangkan home page rate pada tahun 1997, pertama kali dalam bahasa Jepang dan kemudian diterjemahkan dalam 11 bahasa. Ketika saya mengembangkan home page rate, saya dapat banyak komentar dari pengguna. Salah satu yang sangat saya ingat berkata, "Bagi saya, internet adalah jendela kecil ke dunia. Itu momen revolusioner. Bagi para tunanetra, dunia menjadi mudah diakses dan teknologi yang kami ciptakan untuk para tunanetra ini memiliki banyak kegunaan jauh melampaui apa yang saya bayangkan. Teknologi ini dapat membuat pengemudi mendengarkan email mereka atau dapat membantu Anda mendengarkan resep saat masak.
Saat ini saya lebih mandiri, tapi itu masih belum cukup. Misalnya, ketika saya mendekati panggung tadi, saya butuh bantuan. Tujuan saya adalah untuk datang ke sini secara mandiri, dan bukan hanya di sini. Tujuan saya adalah dapat berpergian dan melakukan hal-hal yang sederhana bagi saya. Baiklah, sekarang izinkan saya menunjukkan teknologi baru. Ini adalah aplikasi telepon pintar yang sedang kami kerjakan. Video, suara, elektronik, 51 kaki ke pintu, dan tetap lurus. Ambil 2 pintu untuk keluar. Pintunya ada di sebelah kanan Anda. Baiklah, saya di sini menggunakan penerjemahan komunikatif atau communicative translation. Tujuan ini adalah untuk memastikan pesan teknologi dan aksesibilitas yang disampaikan dengan jelas dan alami. Di berbagai bahasa, bahkan jika itu berarti sedikit menyimpang dari struktur kalimat asli demi kelancaran. Nah, di sini saya menggunakan teknik penerjemahan adaptasi. Meskipun ceramah TED cenderung universal, mungkin ada referensi budaya memori yang perlu diadaptasi agar lebih relevan. Dan tantangan dalam menerjemahkan bagi saya itu kejelasan dan kesadaran atau humor. Tantangan adalah mempertahankan kejelasan dan kesadaran bahasa Kastet yang direncanakan untuk membuat ide-ide konsep dan mudah dipahami. Terima kasih. Pintu ada di sebelah kanan, Bu Nick. Mendekat terlihat sangat senang. Oh, hai Nick. Kemana kau pergi? Kau terlihat sangat senang. Oh, baiklah. Makalahku baru saja diterima. Oh, itu hebat. Selamat. Terima kasih. Tunggu. Bagaimana kau tahu itu aku? Dan itu aku terlihat senang. Hai. Benar, dia tidak berbicara padamu, tapi di teleponnya. Keripik kentang, coklat hitam dengan almond. Kau harus bertambah 5 PS. Sejak kemarin, tolong ambil itu daripada coklat mendekatimu kan. Sekarang terima kasih. Jadi sekarang aplikasi menavigasi saya dengan menganalisis sinyal beon dan sensor telepon pintar dan memungkinkan saya untuk bergerak di sekitar lingkungan dan dalam ruangan sendirian. Tetapi bagian visi komputer Anda tahu, itu menunjukkan siapa yang mendekat dalam suasana hati. Apa kami masih mengerjakan bagian itu dan mengenali ekspresi wajah sangat penting bagi saya untuk bersosialisasi. Jadi sekarang paduan teknologi siap membantu saya melihat dunia yang nyata. Kita sebut bantuan kognitif ini ya sebagai dunia sekitar kita dan berbisik kepadaku dalam suara atau merasakan getaran. Jari-jariku asisten kognitif akan menambah kemampuan yang hilang atau melemah. Dengan kata lain, kelima kemampuan kita merasakan teknologi ini masih dalam tahap awal. Tetapi pada akhirnya saya akan dapat menemukan ruang kelas di kampus, udah menikmati window shopping atau menemukan restoran yang bagus sambil berjalan di sepanjang jalan. Akan luar biasa jika saya dapat menemukan Anda di jalan sebelum Anda melihat saya. Dan itu akan menjadi tubuh terbaik saya. Dan jadi benar-benar tantangan besar. Ini adalah tantangan yang membutuhkan kolaborasi. Itulah sebabnya kami membuat komunitas terbuka untuk mempercepat aktivitas penelitian pagi ini. Kami mengumumkan untuk membuka sumber teknologi fundamental yang baru saja Anda lihat. Video perbatasan adalah dunia nyata komunitas tunanetra sedang menjelajahi perbatasan teknis ini. Sebagai penemu jalan, saya harap dapat bekerja dengan Anda menjelajahi era baru. Lain kali saya berada di panggung ini melalui teknologi dan inovasi. Saya dapat berjalan di sini sendirian. Terima kasih. Jadi tujuan saya memilih topik kali ini adalah untuk memperkenalkan teknologi asisten kognitif yang dapat membantu orang-orang dengan gangguan penglihatan atau orang-orang yang tunanetra atau yang mengalami kebutaan untuk menavigasi dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar.
Teknologi ini juga menggunakan sensor untuk sinyal untuk menganalisis lingkungan dan memberikan informasi kepada pengguna melalui suara atau getaran. Video ini juga menekankan pentingnya kolaborasi dan komunitas terbuka dalam mengembangkan teknologi ini, serta potensi besar yang dimiliki oleh teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup orang-orang dengan gangguan penglihatan atau kebutaan. Dan strategi yang saya pilih dalam menerjemahkan adalah komunikatif, karena dalam hal ini saya ingin menyampaikan lebih dalam tentang makna dari bahasa target. Dan teknik terjemahan yang saya pilih adalah adaptation, karena ingin lebih menekankan beberapa kata yang tidak bisa saya terjemahkan secara langsung karena adanya perbedaan budaya. Dan juga ada beberapa tantangan yang saya alami, dan tantangannya itu dalam penerjemahan pasti yang pertama adalah karena budaya dan juga gaya berbicara dari penutur asli, karena saya harus bisa menyesuaikan kecepatan dari pembicara atau penutur asli di video tersebut. Terima kasih. Audio Jungle.